Saudara-saudara yang terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari Minggu pertama di bulan November dan hari pertama di bulan November tahun 2020. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17. Dipersilahkan membaca bersama-sama keluarga di rumah. Saudara-saudara yang terkasih, diiming-imingi nama besar itu bagi sebagian orang menjadi godaan yang sulit untuk ditolak. Bagaimana tidak? Ketika memiliki nama besar yang artinya namanya dikenal banyak orang, ini terkait dengan pengaruh, ini terkait dengan kekuasaan dalam tanda petik. Ini terkait dengan privilege-privilege yang akan diterima ketika kita berkunjung kemana saja. Nah, sekali lagi sebagian orang barangkali akan sulit untuk menolak privilege-privilege ini atau menolak iming-imingan menjadi diberi nama besar, gitu, nama yang terkenal di seantero wilayah atau seantero bangsa ini misalnya begitu. Nah, ini pula yang kemudian menjadi pengalaman menarik bagi Yosua, Bapak Ibu dan Saudara, dalam bacaan kita. Mengawali karyanya, mengawali sebuah perjalanan luar biasa ini, ketika akan masuk ke tanah Kanaan yang diawali harus memasuki atau meruntuhkan tembok Yeriko, Yosua diberi janji melalui firman Allah, yaitu engkau akan aku beri nama yang besar seperti Musa dulu. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudara, kebesaran nama Yosua ini justru diawali oleh Tuhan bukan dengan bagaimana Yosua ada di depan, tetapi justru bagaimana Yosua harus berada di belakang bersama-sama dengan bangsa Israel yang lain. Yang di depan adalah tabut perjanjian. Ini sebuah pengajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Sekalipun betapapun Allah menjanjikan nama yang besar kepada Yosua, tapi ternyata Allah juga tetap mengingatkan Yosua bahwa yang harus di depan itu bukan kamu, tetapi adalah tabut perjanjian. Jadi ketika akan menyeberang ke sungai Yordan yang sedang banyaknya dan besar sekali itu arus sungainya itu, yang di depan harus tabut perjanjian. Jadi imam yang mengusung tabut perjanjian itu harus berada di depan dan harus berada di pinggir sungai, kakinya harus mengenai sungai, air sungai, sehingga nanti terjadi peristiwa kayak waktu Musa menyeberangi Laut Teberau, sungai Yordan pun terbelah menjadi dua. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu kita akan merefleksikan sedemikian rupa Yosua dari pengalamannya, sekalipun dijanjikan untuk berada di depan atau berada dengan nama besar, dijanjikan namanya akan sangat terkenal dan akan berpengaruh, tetapi dia diingatkan bahwa nama besarmu itu karena Allah melalui peristiwa penyeberangan bangsa Israel dari sungai Yordan ini, yaitu tabut yang ada di depan. Tabut perjanjian itu representasi dari Allah yang berkarya. Nah, oleh karena itu kemudian Yosua nampaknya juga menghayati dan menyadari bahwa Allah yang berada di tengah-tengah kita ini berkarya, sehingga kita bisa menyeberang sungai Yordan, sehingga dia tidak menyombongkan diri atau meninggikan diri, aku yang memimpin nih, atau dia tidak protes, loh kalau aku yang akan diberi nama besar, kenapa tidak aku yang ada di depan gitu. Tetapi Yosua sadar diri bahwa Allah lah yang berkuasa dan membuat semuanya bisa terjadi. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita berefleksi demikian. Barangkali memang banyak hal yang bisa kita capai. Barangkali banyak hal pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan, bahkan di tengah pandemi ini kita masih survive begitu. Ini barangkali godaannya adalah ini karena kecerdasan saya, luar biasanya saya. Tetapi melalui bacaan kita diingatkan ini semua karena Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kita alami, kesuksesan-kesuksesan yang kita terima, keberhasilan-keberhasilan yang kita terima, itu karena karya Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini di refleksi kali ini kita merenungkan dan kalau boleh bersaksi juga Bapak Ibu, saya menceritakan pengalaman-pengalaman ketika ngobrol dengan jemaat GKJ Ngalian.
Ada beberapa atau bahkan ada sebagian jemaat GKJ Ngalian yang dalam perjalanan hidupnya mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Wah, saya itu sebenarnya apa toh Pak? Tetapi saya sudah diberi pencapaian seperti ini luar biasa. Ini karena Tuhan, ini bukan karena saya. Ada jemaat kita di GKJ Ngalian dan mungkin juga jemaat di gereja-gereja yang lain yang bersyukurnya ketika mengalami pencapaian-pencapaian itu, mereka masih dengan rendah hati dan merendahkan diri, mengakui betapa itu karena Tuhan. Kalau mau dinalar, kalau mau dipikir-pikir, nggak mungkin saya itu bisa kayak gini. Wis Kristen lah gitu ya. Wis dari golongan minoritas kok mendapatkan pencapaian seperti ini. Ini karena keagungan Tuhan. Nah, bersyukur kita diberi pengalaman yang demikian. Saya membagikan sharing dari orang lain, dari jemaat kita ini demikian. Maka ini kiranya juga menjadi inspirasi bagi kita semua, baik saya ataupun panjenengan semua. Pencapaian-pencapaian apapun itu, godaannya adalah ini karena saya. Tapi ingatlah pengalaman Yosua. Yosua dengan sadar ini karena Tuhan dalam representasi tabut perjanjian. Allah lah yang berkarya. Mari kita merendahkan hati dan merendahkan diri agar pencapaian-pencapaian kita berfaedah juga dan diberkati Tuhan, sehingga betul-betul bisa dihayati bahwa ini karena Tuhan. Kita pun juga bisa menikmati pencapaian-pencapaian kita. Selamat belajar merendahkan diri. Selamat belajar merendahkan hati. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.